Halo semua, selamat datang di channel Ceritaku Viral. Kalau kalian suka dengan cerita-cerita yang aku bagikan, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe ya. Mobil bak terbuka yang ditumpangi Andi berguncang keras melewati jalan tanah yang penuh batu. Debu berterbangan, menutupi pandangannya. Ia baru seminggu diterima sebagai teknisi lapangan, dan hari ini adalah penugasan pertamanya di proyek pembangunan jalan tol yang membelah daerah terpencil di pinggiran hutan. Saat truk berhenti, ia turun sambil menenteng tas ransel dan koper kecil. Suasana sekitar sunyi. Udara dingin menusuk kulit meski matahari sore masih bersinar. Di depan, terbentang bukit hijau yang menjulang tinggi, seakan mengawasi seluruh area proyek. Selamat datang, anak baru. Suara berat seorang pria terdengar. Seorang mandor berusia sekitar 50-an menghampirinya. Wajahnya keras, sorot matanya tajam, namun gerakannya pelan seperti penuh perhitungan. Andi, Pak, teknisi listrik. Andi mengulurkan tangan. Sang mandor hanya menjabat sekilas. Saya Pak Surya, mandor di sini. Ayo, saya kenalkan dengan yang lain. Mereka berjalan melewati barak pekerja. Beberapa orang melambai ramah. Ada Joko, tukang las yang humoris, dan Benny, sopir alat berat yang terlihat cuek tapi sering menyelipkan rokok di telinga. Andi merasa sedikit lega. Suasana kerja tidak terlalu kaku. Namun, di sela obrolan santai, ada satu hal yang menarik perhatiannya. Hampir semua pekerja selalu melirik ke arah bukit di sisi timur proyek. Bukit itu tidak terlalu tinggi, tapi terlihat berbeda. Pohon-pohonnya rapat, warnanya lebih gelap, dan meski angin berhembus kencang, dedaunannya hampir tak bergerak. Bukit itu, Andi memberanikan diri bertanya. Benny terkekeh. Hati-hati kalau penasaran. Orang sini bilang itu Bukit Angker. Pak Surya menatap tajam, membuat semua langsung diam. Sudahlah, fokus kerja saja. Jangan pikirkan yang tidak perlu. Nada suaranya membuat bulu kuduk Andi berdiri. Malam pertama, Andi sulit tidur di barak. Angin malam menampar dinding tipis, membuatnya berdecit. Tepat ketika ia hendak memejamkan mata, telinganya menangkap sesuatu. Suara, seperti orang bersenandung. Pelan, mendayu, lalu menghilang. Ia bangun, menempelkan telinga ke jendela kecil. Gelap gulita di luar. Hanya lampu sorot proyek yang sesekali berkelip. Suara itu muncul lagi. Kali ini lebih dekat. Sebuah nyanyian lirih. Tak jelas bahasanya. Andi, belum tidur. Joko tiba-tiba muncul. Baru pulang dari merokok. Mas, tadi dengar suara. Kayak orang nyanyi. Tanya Andi ragu. Joko terdiam sebentar. Lalu tertawa kecil. Ah, biasa itu. Angin lewat pohon. Tapi matanya terlihat menghindar. Keesokan harinya, kejadian aneh berlanjut. Saat Andi memeriksa panel listrik, lampu indikator tiba-tiba mati sendiri. Padahal generator utama masih menyala. Ia mencoba membetulkan kabel, tiba-tiba semua peralatan menyala bersamaan. Terlalu terang, seperti ada energi tambahan yang tidak wajar. Benny yang kebetulan lewat langsung menepuk bahunya. Kalau sudah gangguan gitu, jangan dipaksa. Nanti malah ke bawah. Ke bawah? Maksudnya? Tanya Andi. Benny hanya menunjuk ke bukit gelap di kejauhan. Lalu pergi tanpa menjawab. Malam kedua lebih mengganggu. Andi keluar untuk mengambil udara segar. Dari kejauhan, di puncak bukit, terlihat cahaya kecil seperti obor. Ia mengucek mata, memastikan itu bukan ilusi. Benar, cahaya bergerak pelan. Seolah ada orang yang berjalan sambil membawa api. Tiba-tiba suara keras terdengar dari belakang. Brang! Satu alat bor jatuh sendiri tanpa ada yang menyentuhnya. Andi tersentak. Jantungnya berpacu. Ia segera lari kembali ke barak. Mencoba menenangkan diri. Di dalam, ia menemukan Pak Surya sedang duduk sendirian, menatap kosong ke arah jendela. Pak, di bukit itu ada orang, ya? Saya lihat ada cahaya obor. Pak Surya menghela napas panjang. Jangan pernah perhatikan apa yang muncul di bukit itu. Nak,
Semakin kau peduli, semakin dia mendekat. Kalimat itu membuat Andi sulit tidur sampai pagi. Hari-hari berikutnya, gangguan makin nyata. Peralatan berat sering mogok tanpa sebab. Alat ukur Andi kadang menunjukkan angka tak masuk akal. Bahkan, suatu sore, ia melihat bayangan seseorang berdiri di dekat panel listrik. Tapi saat dihampiri, tidak ada siapa-siapa. Puncaknya terjadi pada malam kelima. Angin tiba-tiba berhenti. Suasana sunyi mencekam. Dari bukit, terdengar suara gamelan pelan, seperti alunan dari masa lalu. Bersamaan dengan itu, semua lampu proyek padam serentak. Kegelapan menelan seluruh area. Hanya cahaya bulan yang samar-samar menyingkapkan pemandangan. Di tepi bukit, sosok-sosok putih berjajar, berdiri kaku menghadap ke arah barak. Andi, jangan keluar. Suara Pak Surya terdengar tegas dari dalam. Tapi rasa penasaran menguasai Andi. Ia melangkah mendekat ke jendela, dan untuk sepersekian detik, salah satu sosok itu menoleh langsung ke arahnya. Wajahnya pucat, matanya hitam tanpa bola. Andi terjatuh ke belakang, napasnya tersengal. Saat ia kembali menatap jendela, semua sudah hilang. Lampu menyala kembali, seolah tidak terjadi apa-apa. Keesokan paginya, Andi mendatangi Pak Surya. Pak, apa sebenarnya yang terjadi di bukit itu? Jangan sembunyikan lagi. Saya harus tahu. Pak Surya menatap lama, lalu berkata lirih. Bukit itu bukan sembarangan. Dulu, di puncaknya ada pemukiman yang lenyap dalam semalam. Ada ritual yang gagal, ada nyawa yang dikorbankan. Sejak saat itu, bukit menjadi pintu, tempat mereka yang tak tenang. Andi merinding mendengarnya. Kalau begitu, kenapa proyek ini tetap dilanjutkan? Bukankah berbahaya? Karena uang. Nak, jalan tol ini harus selesai. Tapi ingat, jangan pernah menantang apa yang tidak kita pahami. Bagian 6, malam paling mencekam. Malam ketujuh, Andi terbangun lagi oleh suara nyanyian. Kali ini lebih jelas. Seperti suara perempuan memanggil namanya. Andi! Tubuhnya gemetar. Ia keluar, dan benar saja, di kaki bukit terlihat sosok wanita berpakaian putih, rambut panjang menutupi wajahnya. Ia melambaikan tangan, seakan mengajak Andi mendekat. Langkah kakinya bergerak tanpa sadar, seolah ada yang mengendalikan. Baru beberapa meter dari barak, Pak Surya muncul dan menarik lengannya keras-keras. Jangan, bentaknya. Seketika sosok wanita itu menghilang, meninggalkan udara dingin menusuk. Pak Surya menatap Andi dengan mata penuh amarah sekaligus ketakutan. Kau hampir jadi tumbal berikutnya. Andi terdiam, keringatnya bercucuran. Untuk pertama kalinya ia menyadari, proyek ini bukan sekadar pekerjaan pembangunan biasa. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih kelam, yang mengintai dari balik bukit angker. Dan malam itu, ia tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Sejak kejadian malam itu, Andi hampir tak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, terngiang suara perempuan memanggil namanya. Kadang ia merasakan sentuhan dingin di bahunya, padahal kamar barak terkunci rapat. Pagi harinya, tubuhnya lemas. Saat bekerja, ia tanpa sengaja menjatuhkan kunci pas, membuat Joko menegurnya. Wah, Andi, baru seminggu udah kelihatan kayak kerja 3 bulan. Jangan kebanyakan mikir yang aneh-aneh, nanti beneran ke bawah. Andi hanya tersenyum hambar, tapi dalam hati ia tahu, ada sesuatu yang mencoba menariknya, sesuatu dari bukit itu. Malam berikutnya, suara nyanyian kembali terdengar. Kali ini lebih banyak, bukan hanya satu orang, melainkan seperti paduan suara. Dari kejauhan terdengar irama gamelan bercampur suara tangis. Dan di sela-sela itu, bisikan lirih memenuhi kepalanya. Datanglah, ke sini, kami tunggu. Andi menutup telinga dengan bantal, tapi suara itu tetap menembus. Rasa penasarannya semakin menjadi. Suatu sore, ketika sebagian pekerja pergi membeli logistik desa, Andi memberanikan diri berjalan lebih jauh di sekitar lokasi. Ia mendapati sebuah bangunan tua, barak kayu yang sudah lapuk,
berada di tepi bukit. Pintu barak setengah terbuka. Begitu ia mengintip, ruangan itu penuh debu, namun ada bekas kasur tua yang masih rapi, seolah baru saja digunakan. Di dinding, tergantung foto hitam putih beberapa pria memakai seragam kerja. Wajah mereka tegang, mata kosong. Andi bergidik. Salah satu wajah dalam foto itu mirip Pak Surya, hanya jauh lebih muda. Tiba-tiba, pintu menutup keras dari belakang. Brak! Andi menoleh, tapi tidak ada angin, tidak ada orang. Saat ia mencoba keluar, pintu seakan terkunci. Lalu, dari kasur tua itu, terdengar suara lirih perempuan. "Kenapa kau menolak panggilan kami, Andi?" Bayangan putih muncul perlahan, duduk di ujung kasur, rambut panjang menutupi wajah. Andi mundur ketakutan. Saya tidak mau ikut kalian." Sekejap kemudian, pintu terbuka sendiri. Andi berlari keluar. Napasnya memburu. Malamnya, Andi memberanikan diri menanyai Pak Surya tentang barak tua itu. "Pak, barak di tepi bukit, kenapa masih ada? Saya lihat ada foto Bapak di dalamnya." Pak Surya terdiam lama, wajahnya muram. "Itu bukan barak sembarangan. 20 tahun lalu, saya pernah memimpin proyek serupa di sini. Tapi banyak pekerja hilang. Ada yang ditemukan meninggal tanpa sebab. Ada yang tak pernah kembali." "Kenapa? Bapak masih mau kerja di sini lagi?" tanya Andi gemetar. "Karena saya punya hutang. Waktu itu, saya selamat. Karena saya menukar nyawa mereka dengan doa saya sendiri." Mata Pak Surya berkaca-kaca. "Bukit ini selalu meminta tumbal. Dan kali ini, dia menginginkanmu." Andi terhenyak. Segala bisikan, bayangan, dan suara itu kini terasa lebih masuk akal, meski menakutkan. Malam ke-10, suasana proyek semakin ganjil. Semua pekerja seperti gelisah, beberapa sakit mendadak, sebagian besar memilih tidur lebih awal. Namun Andi tidak bisa memejamkan mata. Sekitar tengah malam, suara gamelan kembali terdengar, lebih keras dari sebelumnya. Bumi bergetar halus, seakan ada ribuan kaki menari di atas bukit. Lampu barak berkedip-kedip, lalu padam. Andi melihat dari jendela, di lereng bukit, puluhan obor menyala, membentuk lingkaran. Sosok-sosok putih menari pelan, sementara di tengah lingkaran, berdiri wanita berambut panjang dengan wajah tak jelas. Ia mendongak ke arah barak Andi, bibirnya bergerak. "Waktunya." Tiba-tiba, Andi merasa tubuhnya berat, seperti ditarik. Kakinya melangkah sendiri keluar dari barak. Ia berusaha melawan, tapi semakin ditahan, semakin kuat tarikannya. Pak Surya muncul, berlari sambil membawa botol kecil berisi cairan keruh. Ia menumpahkannya di tanah, lalu berteriak, "Ambil aku saja. Biarkan anak ini pergi." Wanita itu berhenti menatap Andi, lalu memalingkan wajahnya pada Pak Surya. Suasana hening beberapa detik, lalu terdengar tawa melengking. Sosok-sosok putih bergerak cepat, mengepung Surya. "Andi, pergi. Jangan pernah kembali ke sini," teriak Surya. Seketika, cahaya obor meledak menjadi nyala api besar, menelan sosok Surya dan semua penari putih. Suara gamelan semakin keras, lalu berhenti mendadak. Gelap. Senyap, Andi terjatuh, tak sadarkan diri. Ketika ia terbangun, matahari sudah tinggi. Para pekerja berdiri linglung di sekitar barak. Tidak ada tanda-tanda ritual semalam, tidak ada bukit yang terbakar. Semuanya terlihat normal. Namun, Pak Surya tidak ada lagi. Para pekerja hanya saling tatap, seolah paham tapi tak berani bicara. Benny menepuk bahu Andi. "Kalau kau sayang nyawa, sebaiknya kau minta pindah tugas. Tempat ini memang tidak akan pernah tenang." Andi menatap bukit di kejauhan. Pohon-pohonnya bergoyang pelan, dan untuk sesaat, ia melihat sekilas sosok Surya berdiri di antara pepohonan, menatapnya dengan mata penuh peringatan. Andi merinding. Ia tahu, kisah Bukit Angker belum selesai, dan bayangan itu akan terus menghantuinya, bahkan setelah ia pergi. Sejak malam api besar itu,
Suasana proyek berubah drastis. Pekerja mulai enggan keluar barak setelah gelap. Malam-malam yang dulu hanya diisi suara jangkrik, kini dipenuhi tangisan lirih yang menggema dari arah bukit. Tangisan itu kadang terdengar dekat, seperti tepat di samping jendela. Kadang berubah jadi jeritan panjang, melengking menusuk telinga, membuat semua orang terbangun ketakutan. Andi tak pernah lupa suara itu. Setiap kali ia hendak tidur, selalu ada bisikan tipis menelusup ke telinganya. Jangan melawan, ikutlah bersama kami. Keringat dingin mengalir di lehernya. Ia menutup telinga dengan bantal, tapi tetap saja bisikan itu menembus. Teror tidak berhenti di suara. Beberapa kali Andi melihat sesuatu di area kerja. Suatu sore, ketika ia sedang memeriksa kabel dekat generator, bayangan hitam melintas cepat di antara kontainer. Bulu kuduknya berdiri. Ia menoleh, tapi tidak ada siapapun. Di lain waktu, saat ia berjalan melewati area alat berat, ia menangkap kilatan dua mata merah dari dalam kabin ekskavator yang seharusnya kosong. Mata itu menatapnya tajam, lalu menghilang dalam sekejap. Andi, wajahmu pucat sekali. Ada apa? Tanya Joko, yang tiba-tiba muncul. Andi hampir saja menceritakan semuanya. Tapi ia urung. Enggak, cuma kurang tidur. Namun, dalam hati ia tahu, semakin hari, sosok-sosok itu makin nyata. Bukan sekadar ilusi. Ketakutan menjalar cepat di antara para pekerja. Beberapa dari mereka mulai menolak kerja malam. Ada yang mengaku mendengar langkah kaki di belakangnya, padahal ia sendirian. Ada juga yang merasa ada tangan dingin menarik kakinya ketika tidur. Suatu malam, seorang pekerja bernama Roni berlari panik ke barak. Wajahnya penuh goresan ranting. Di hutan, aku lihat mereka. Mereka mengelilingi bukit, katanya sambil terengah. Benny mengumpat, "Sial, kalau begini terus aku mau cabut aja dari proyek ini." Beberapa pekerja lain mengangguk. Mata mereka penuh ketakutan. Mereka mulai berkemas, berencana meninggalkan proyek meski harus kehilangan gaji. Pak Surya, yang biasanya keras, kali ini wajahnya terlihat letih. Ia berdiri di depan para pekerja, mencoba menenangkan. "Dengar, semua. Aku tahu kalian takut. Tapi jangan sembarangan bicara. Jangan hina tempat ini. Jangan memaki-maki. Itu hanya akan memperburuk keadaan." "Lalu kita harus apa, Pak?" tanya Joko dengan suara bergetar. "Setiap malam kita diganggu. Kalau ada yang hilang lagi, siapa yang tanggung jawab?" Pak Surya menarik napas panjang. "Fokus bekerja di siang hari. Malam, tetap di barak. Jangan keluar. Dan jangan sekali-kali menantang atau menjawab suara yang kalian dengar." Meski ia berusaha kuat, Andi merasa dirinya semakin terseret. Sosok wanita berambut panjang kini sering muncul dalam mimpinya. Ia berdiri di tengah lingkaran api, tangannya terulur, seolah mengajaknya masuk. Setiap kali terbangun, Andi mendapati tubuhnya sudah berada di ujung ranjang, hampir terjatuh, seolah memang sedang berjalan mengikuti panggilan itu. Suatu malam, ketika ia hendak mengambil air minum, ia mendengar suara langkah di luar barak. Perlahan ia intip lewat jendela. Di luar, puluhan sosok putih berdiri berjajar menghadap ke barak. Wajah mereka pucat, mulut terbuka, matanya kosong. Dan di tengah mereka, Pak Surya. Andi menahan napas. Tapi saat ia mengucek mata, sosok itu lenyap. Hanya pekat malam yang tersisa. Keesokan harinya, suasana proyek makin tak terkendali. 3 pekerja mengundurkan diri. Beberapa lainnya hanya menatap kosong saat bekerja, seolah kehilangan semangat. Andi mendekati Pak Surya. "Pak, kita tidak bisa terus begini. Orang-orang takut, proyek terancam gagal. Apa tidak ada cara untuk menghentikan mereka?" Pak Surya menatap bukit yang diselimuti kabut tipis. Wajahnya suram. "Tidak mudah, Nak. Bukit ini sudah meminta banyak nyawa. Sekali kau mendengarnya, kau sudah ditandai. Tidak ada yang benar-benar bisa lepas." Andi tercekat. Kata-kata itu menusuk hatinya. Malam itu, ketika suara tangisan kembali menggema,
Ia sadar satu hal, apapun yang terjadi, cepat atau lambat, teror dari Bukit Angker akan menuntutnya langsung. Dan saat itu tiba, ia hanya bisa berharap masih sempat menyelamatkan diri. Sejak teror semakin nyata, Andi tidak bisa lagi menutup mata. Rasa takut bercampur dengan rasa penasaran. Ia ingin tahu, apa sebenarnya yang bersemayam di balik bukit itu. Pada siang hari, ketika sebagian besar pekerja sibuk di lokasi pengecoran, Andi menyelinap keluar. Ia berpura-pura hendak membeli rokok, tapi diam-diam melangkah lebih jauh menuju desa kecil yang berjarak sekitar 2 kilometer dari proyek. Desa itu sepi. Rumah-rumahnya masih dari kayu, dinding papan berlumut, dan jalan tanah yang sempit. Begitu ia tiba, beberapa warga menatapnya dengan tatapan curiga. Namun ada juga yang menyapanya ramah, seolah tahu ia salah satu pekerja proyek tol. Andi mencoba basa-basi, membeli minuman di warung, lalu perlahan membuka obrolan tentang bukit di sebelah proyek. Pemilik warung, seorang wanita paruh baya, langsung terdiam. Ia menunduk, suaranya pelan. Kau tidak seharusnya menanyakan itu, Nak. Bukit itu bukan untuk dibicarakan sembarangan. Andi menelan ludah. Tapi, setiap malam saya dan teman-teman diganggu. Saya hanya ingin tahu, apa yang sebenarnya terjadi di sana. Wanita itu menatapnya lama, lalu bergumam. Itu tempat pesugihan lama. Banyak orang datang dengan niat serakah. Mereka ingin kaya tanpa usaha, tapi tak ada yang gratis. Selalu ada harga, selalu ada tumbal. Andi pun duduk di beranda warung. Tak lama, beberapa orang tua desa ikut nimbrung. Mereka saling bertukar pandang, lalu salah satunya, lelaki berusia lanjut dengan kulit keriput, mulai bercerita. Dulu, puluhan tahun lalu, ada seorang juragan kaya yang datang ke bukit itu. Ia membawa kambing hitam dan minyak kemenyan. Ia berdoa semalam suntuk, dan setelah itu, bisnisnya berkembang pesat. Tapi, setiap bulan ada satu orang hilang di desanya. Sampai akhirnya semua orang tahu, itu tumbal yang diminta. Warga lain menimpali. Bukit itu ibarat pintu, Nak. Sekali terbuka, apapun yang masuk tak bisa keluar lagi. Suara gamelan yang kalian dengar, itu sisa ritual mereka. Jiwa-jiwa yang belum tenang. Andi mendengarkan dengan mata membelalak. Semua potongan kisah terasa cocok dengan apa yang ia alami di proyek. Melihat wajah Andi yang semakin pucat, seorang lelaki tua berambut putih yang duduk di pojok ikut angkat suara. Dari cara warga menghormatinya, jelas ia sesepuh desa. Suaranya berat, tapi tenang. Anak muda, dengar baik-baik. Bukit Angker bukan sekadar tempat keramat. Itu tempat perjanjian. Jika kau terlalu dekat, kau akan ditandai. Dan jika kau menantangnya, kau akan dipanggil menjadi bagian dari mereka. Andi menelan ludah, suaranya bergetar. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Saya tidak ingin jadi tumbal. Sesepuh itu menatapnya tajam, lalu berkata lirih. Kau harus berhenti menggali rahasia yang bukan milikmu. Mintalah maaf, dengan hati tulus, bukan hanya di mulut. Bawa bunga, bakar kemenyan, dan berdoalah di tepian bukit. Katakan bahwa kau hanya pendatang, tidak ingin mengganggu. Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan. Jika tidak, malam berikutnya mungkin kau tak akan pernah kembali. Kata-kata itu membuat tubuh Andi gemetar. Udara desa terasa semakin dingin. Meski matahari masih bersinar terik dalam perjalanan pulang, pikiran Andi bercampur aduk. Ia ingin percaya pada logika. Suara-suara itu mungkin hanya halusinasi. Bayangan itu hanya imajinasi karena kelelahan. Tapi suara sesepuh desa terus terngiang di telinganya. Setiba di proyek, Andi mendapati beberapa pekerja mulai berkemas. Aku cabut, kata Benny. Wajahnya serius. Lebih baik aku miskin daripada jadi korban di sini. Andi hanya bisa mengangguk. Di dalam hati, ia tahu Benny mungkin benar. Tapi ia sendiri masih terjebak. Ia butuh pekerjaan ini, tapi juga takut jika tetap bertahan. Malam itu, ketika suara tangisan kembali terdengar dari bukit, Andi memejamkan mata. Ia berbisik pada dirinya sendiri.
mengingat peringatan sesepuh desa. Mintalah maaf sebelum terlambat. Gangguan di proyek jalan tol itu makin lama makin parah. Bukan cuma suara-suara atau penampakan, tapi kini mulai memengaruhi tubuh dan jiwa para pekerja. Beberapa dari mereka jatuh sakit tanpa sebab jelas. Badan panas tinggi, tapi begitu diperiksa dokter desa, tidak ditemukan penyakit apa-apa. Ada pula yang mengeluh mimpi buruk setiap malam, dikejar bayangan hitam, mendengar jeritan minta tolong, atau melihat wajah orang yang tidak mereka kenal tapi terasa begitu nyata. Suatu pagi, seorang pekerja bernama Jaya tiba-tiba berteriak histeris di tengah lokasi. Matanya melotot, tubuhnya kaku. Dari mulutnya keluar suara serak, tapi jelas bukan suaranya sendiri. Kata-katanya acak, seperti bahasa lama yang tidak dipahami siapapun. Mandor dan pekerja lain sampai harus memegangi tubuh Jaya agar tidak menyakiti dirinya sendiri. Andi berdiri terpaku, bulu kuduknya meremang. Ia sadar, ini bukan sekadar kebetulan. Bukit itu benar-benar menyimpan sesuatu. Namun yang paling membuat Andi terguncang adalah ketika gangguan mulai menjalar ke ekskavator yang biasa ia operasikan. Awalnya sederhana, mesin susah dimatikan meski kunci sudah dilepas. Lalu lampu-lampu kabin berkedip sendiri, seakan ada yang menekan tombol. Bahkan saat siang bolong, udara di dalam kabin terasa dingin menusuk, membuat napas Andi membentuk uap seolah ia sedang duduk di dalam freezer. Setiap kali ia duduk di kursi operator, Andi merasa tidak pernah sendirian. Ada hawa berat di belakang punggungnya. Kadang ia seperti merasakan seseorang berdiri di balik bahunya, mengawasinya dari dekat. Sesekali kaca spion menampilkan siluet samar yang langsung hilang begitu ia menoleh. Andi mencoba menenangkan diri, berkata dalam hati, ini hanya lelah, hanya bayangan pikiran. Tapi semakin ia menyangkal, semakin nyata gangguannya. Suatu malam, proyek harus tetap berlanjut meski sebagian besar pekerja sudah memilih mundur. Mandor menugaskan Andi lembur sendirian untuk meratakan tanah dengan ekskavator. Malam itu hening. Hanya suara jangkrik dan desau angin yang menemani. Lampu sorot proyek menerangi sebagian area, tapi sisanya tetap gelap gulita. Andi naik ke kabin, menyalakan mesin, dan mulai menggerakkan lengan besi ekskavator. Beberapa menit berjalan normal. Namun tiba-tiba, mesin bergetar hebat, seperti ditarik sesuatu. Tuas kendali bergerak sendiri, membuat lengan besi terayun liar menghantam tanah. Andi terperanjat, mencoba menarik tuas kembali, tapi tangannya seperti tak punya tenaga. Keringat dingin mengucur deras. Astaga, ini nggak mungkin, gumamnya. Mesin meraung semakin kencang. Roda rantai ekskavator bergerak maju tanpa kendali. Andi panik, mencoba mematikan mesin dengan kunci, tapi tidak berhasil. Lampu sorot kabin mendadak berkedip-kedip, hingga sesaat kemudian padam sama sekali. Di dalam kegelapan, Andi mendengar bisikan. Pelan, namun jelas. Tepat di telinganya. Kau sudah dipilih. Andi menjerit. Tubuhnya gemetar hebat. Ia mencoba membuka pintu kabin untuk melompat keluar. Tapi pintu terkunci rapat seakan ditahan sesuatu dari luar. Ekskavator terus melaju, hampir menabrak tumpukan baja di depan. Detik-detik itu terasa seperti akhir hidupnya. Andi meronta, menendang pintu, memukul kaca, hingga akhirnya pintu terbuka dengan keras, seolah dilemparkan oleh tangan tak kasat mata. Ia langsung terjun ke tanah, berguling di debu, tepat beberapa detik sebelum ekskavator menghantam baja dengan dentuman keras. Percikan api memercik, dan mesin mendadak mati begitu saja. Napas Andi tersengal, matanya berlinang. Ia menoleh ke arah kabin yang kini kosong. Namun, dari balik kaca yang retak, ia melihatnya. Sepasang mata merah menyala menatap lurus padanya, lalu menghilang perlahan bersama kegelapan. Andi terduduk lemas. Malam itu ia sadar, apapun yang bersemayam di Bukit Angker sudah menaruh mata padanya. Jam pasir mengalir bagian ini, dengan detail ketegangan dan adegan hampir celaka, memakan sekitar 7 menit bacaan. Intensitas cerita sudah masuk klimaks pertama. Andi tidak hanya diteror secara psikologis, tapi kini nyawanya hampir melayang di tangan mesin yang dikendalikan makhluk gaib.
Sejak kejadian ekskavator itu, Andi merasa nyawanya tinggal menunggu giliran. Ia tidak sanggup lagi memendam ketakutan seorang diri. Keesokan paginya, dengan wajah pucat dan suara bergetar, ia memberanikan diri menemui Pak Surya di barak mandor. "Pak, saya nggak bisa lagi diam. Semua ini nyata. Saya hampir mati semalam. Ekskavator itu dikendalikan sesuatu." Pak Surya tidak langsung menjawab. Lelaki tua itu menatap Andi lama, seolah menimbang apakah kata-kata anak muda ini tulus atau hanya rasa takut berlebihan. Akhirnya ia menghela napas panjang. "Aku sudah tahu, Nak. Sejak lama." Andi terperanjat. "Jadi Bapak memang tahu soal bukit itu?" "Bukan cuma tahu," kata Pak Surya dengan suara berat. "Aku sudah berpuluh tahun bekerja di proyek-proyek dekat hutan. Dan setiap kali ada pekerjaan yang bersinggungan dengan Bukit Angker, selalu saja ada yang menjadi korban. Aku mencoba menutupinya, melindungi para pekerja sebisaku, tapi kekuatan di sana terlalu besar." Andi menelan ludah. "Kalau begitu, kenapa proyek ini tetap jalan?" "Karena uang, Nak. Karena pemerintah tidak percaya pada hal-hal seperti ini. Dan para pemodal hanya melihat untung rugi. Mereka tidak tahu, atau pura-pura tidak tahu, bahwa kita sedang mengusik sesuatu yang tidak boleh diganggu." Hening sejenak. Hanya suara angin siang yang melintasi barak. Akhirnya Pak Surya berkata pelan, "Kalau kau sungguh ingin bertahan, ada satu cara. Ritual sederhana, bukan untuk mengalahkan, tapi untuk memohon agar penunggu bukit tidak mengganggu kita." Andi mengangguk cepat. "Apapun, Pak. Saya nggak mau ada korban lagi." Malam harinya, setelah sebagian besar pekerja tidur, Pak Surya mengajak Andi dan dua orang pekerja lain yang masih berani. Mereka membawa dupa, sesajen sederhana berupa nasi tumpeng kecil, bunga, dan kendi berisi air kelapa. Mereka berjalan ke arah kaki Bukit Angker. Udara di sana jauh lebih dingin dibanding area proyek. Daun-daun pohon seolah membeku, tidak bergerak meski angin berembus. "Jangan bicara sembarangan," bisik Pak Surya. "Jangan tunjuk, jangan tertawa. Ikuti saja." Di tanah lapang yang agak terbuka, mereka menggelar sesajen. Pak Surya menyalakan dupa. Asap putihnya membubung ke udara, menyebarkan aroma menusuk. Ia mulai melantunkan doa dengan suara lirih, campuran bahasa Jawa kuno yang tidak dimengerti Andi. Andi berusaha menenangkan diri, tapi dadanya sesak. Bayangan pepohonan di sekitar tampak semakin pekat, seperti bergerak mengikuti irama doa. Sesekali Andi merasa ada mata-mata yang mengintip dari balik kegelapan. Pak Surya menunduk, lalu menaburkan bunga ke tanah. "Kami mohon, penunggu Bukit Angker, biarkan kami bekerja. Kami tidak berniat menantang. Kami hanya lewat. Terimalah persembahan sederhana ini." Sesaat, semuanya hening. Hanya bunyi dupa yang berdesis. Andi sempat berharap doa itu berhasil. Namun kemudian, tiba-tiba angin berhembus kencang. Dupa yang tadinya tegak, padam serentak. Sesajen bergetar, nasi tumpeng terlempar, kendi air kelapa pecah menghantam tanah. Dari balik pepohonan, terdengar suara tawa lirih. Tawa perempuan, panjang, menusuk, menggema ke seluruh bukit. Andi terpaku, wajahnya pucat pasi. Jantungnya berdetak liar. "Pak, apa itu bagian dari ritual?" bisiknya panik. Pak Surya mendadak berdiri, wajahnya tegang. "Tidak, ini bukan jawaban yang kita harapkan." Seketika tanah di sekitar kaki bukit bergetar pelan, seperti ada sesuatu yang bergerak di bawah sana. Suara gamelan samar-samar terdengar, semakin lama semakin jelas. Dari kejauhan, Andi melihat titik-titik cahaya seperti obor yang bergerak menuruni bukit. Mereka bukan satu atau dua, tapi puluhan. Siluet-siluet tubuh putih berjalan beriringan. Wajah mereka kosong, mata hitam pekat. Andi mundur, tubuhnya gemetar. "Pak, mereka datang kemari." Pak Surya menggenggam lengan Andi. "Lari, ritual ini gagal. Yang kita hadapi bukan sekadar arwah gentayangan.
Ini entitas yang jauh lebih kuat. Andi menoleh sekali lagi ke arah bukit, dan untuk sepersekian detik, ia melihat sosok tinggi menjulang di belakang barisan itu. Lebih besar, lebih gelap, dengan sepasang mata merah menyala. Mereka berlari terbirit-birit kembali ke barak. Napas terengah-engah. Dari belakang, suara gamelan bercampur tawa menyeramkan terus mengikuti, hingga akhirnya hilang ketika mereka mencapai area proyek. Andi terjatuh di tanah, hampir menangis karena ketakutan. Pak Surya berdiri dengan wajah kelam. Sekarang kau tahu, Nak, ini bukan lagi tentang bekerja atau tidak. Ini tentang bertahan hidup. Dan aku tidak yakin, kita bisa. Pagi setelah ritual gagal, Andi tidak bisa tidur. Matanya sembab, pikirannya kacau. Suara tawa perempuan dan cahaya obor dari bukit masih terngiang jelas di kepalanya. Ia berjalan sendirian ke gudang tua di sisi proyek, tempat menyimpan arsip dan barang-barang pekerja lama. Entah mengapa, hatinya tergerak untuk mencari sesuatu di sana. Di pojok lemari berdebu, Andi menemukan sebuah kotak besi kecil yang hampir tertutup reruntuhan papan. Dengan susah payah ia menariknya keluar. Kotak itu terkunci, tapi kunci gembok sudah berkarat dan mudah dibuka dengan linggis. Isinya hanya satu, sebuah jurnal kulit lusuh. Sampulnya retak dan berbau apek. Di halaman pertama tertulis nama, Sutarman, Teknisi, 1998. Andi tercekat. Sutarman adalah salah satu pekerja yang, menurut cerita, hilang misterius bertahun-tahun lalu saat proyek awal jalan tol ini pernah dicoba, lalu dihentikan tanpa penjelasan. Dengan tangan bergetar, Andi membuka lembar demi lembar. Tulisan di dalam jurnal penuh dengan catatan ganjil, pengalaman mendengar gamelan, melihat sosok putih, hingga kerusakan alat berat yang terjadi tanpa sebab. Sama persis dengan yang dialami Andi sekarang. Namun, di bagian tengah, catatannya berubah menjadi semakin gelap. Tulisan Sutarman mulai menyebut kata pesugihan. Bukit ini bukan sekadar angker. Ada tempat pemujaan di puncaknya. Konon dulu seorang dukun besar membuka jalan pesugihan di sini. Syaratnya, tumbal manusia. Setiap kali ada yang membangunkan mereka, harus ada nyawa yang dibayar. Jika tidak, entitas itu akan mengambil sendiri. Andi menelan ludah, tubuhnya gemetar. Ia terus membaca. Aku takut. Aku melihat wajah mereka. Dan entitas itu, matanya merah menyala, seakan menatap langsung ke dalam jiwaku. Aku yakin, aku yang mereka pilih. Karena aku yang pertama kali melihat cahaya obor di bukit itu. Aku yang membuka jalan. Halaman terakhir berhenti di sana. Tulisannya tergesa. Tinta tergores seakan ditulis dengan tangan gemetar. Tidak ada kelanjutan. Jurnal itu benar-benar ditinggalkan begitu saja. Andi menutup buku itu keras-keras. Napasnya memburu. Potongan-potongan kejadian mulai menyatu di kepalanya. Ia pun teringat. Ia juga orang pertama yang melihat cahaya obor di bukit beberapa malam lalu. Ia yang penasaran. Ia yang terus memperhatikan, meski sudah dilarang. Pikiran itu menusuk seperti pisau. Jangan-jangan, aku, yang mereka tunggu. Siang itu Andi mendatangi Pak Surya. Wajahnya pucat pasi. Tangan masih menggenggam jurnal lusuh itu. Pak, saya menemukan ini, katanya sambil menyerahkan jurnal. Pak Surya membacanya sekilas. Lalu wajahnya semakin muram. Astaga, jadi benar. Sutarman dulu. Dia menghilang bukan karena kabur. Dia dijadikan tumbal. Andi hampir tak bisa bernapas. Dan sekarang, giliran saya, Pak? Karena saya yang melihat obor itu pertama kali. Pak Surya terdiam. Tidak ada jawaban. Tapi sorot matanya cukup untuk menegaskan kebenaran itu. Andi terduduk, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Tidak, saya tidak mau mati di sini. Dengar, Nak. Pak Surya berjongkok di hadapannya. Kita masih bisa mencari jalan. Mungkin ada ritual lain, atau cara untuk menenangkan mereka. Tapi satu hal yang pasti, jangan sampai kau menyerah. Begitu kau pasrah, mereka akan semakin mudah mengambilmu. Andi mengangguk lemah.
meski hatinya porak-poranda. Malam itu, ia duduk sendirian di barak. Jurnal Sutarman terbuka di hadapannya. Lampu redup bergoyang di tiup angin. Ia membaca ulang kalimat terakhir. Aku yakin, aku yang mereka pilih. Andi memejamkan mata, berbisik pada dirinya sendiri. Kalau benar aku yang dipilih, maka aku harus menemukan cara untuk melawan. Kalau tidak, aku hanya akan menjadi nama berikutnya yang hilang tanpa jejak. Untuk pertama kalinya, rasa takutnya berubah menjadi tekad, meski ia tahu, taruhannya adalah nyawanya sendiri. Dan di luar jendela, dari arah bukit gelap itu, suara gamelan kembali terdengar. Lebih keras daripada sebelumnya, seakan sedang menyambut tumbal yang sudah mereka nantikan. Setelah menemukan jurnal Sutarman, Andi tidak punya pilihan lain. Ia sadar, jika terus berdiam, cepat atau lambat ia akan menjadi tumbal berikutnya. Maka dengan sisa keberanian yang dimiliki, ia mendatangi Pak Surya. Pak, saya tidak mau lari. Kalau benar saya yang mereka pilih, maka saya juga yang harus menghadapinya. Pak Surya menatapnya lekat, seakan menilai keteguhan hati Andi. Kau sadar risikonya? Bisa jadi kau tidak pernah kembali dari sana. Andi mengangguk mantap, meski hatinya bergetar. Lebih baik saya mencoba melawan daripada menunggu mati. Akhirnya, mereka membentuk kelompok kecil. Andi, Pak Surya, Joko yang nekat ikut meski ketakutan, dan 2 pekerja lain yang masih punya nyali. Sebelum berangkat, mereka menemui seorang sesepuh desa. Sesepuh itu memberikan beberapa benda spiritual, keris kecil berbalut kain merah, segenggam garam, dan kendi berisi air doa. Ini bukan senjata untuk menang, kata sang sesepuh. Suaranya berat, hanya penopang, agar kalian tidak langsung dilahap kegelapan. Ingat, yang menentukan hanyalah nyali dan ketulusan hati. Andi menggenggam keris kecil itu erat-erat. Untuk pertama kalinya, ia merasa beban nasib semua orang ada di pundaknya. Mereka berangkat menjelang tengah malam. Bulan tertutup awan, membuat jalur setapak menuju bukit gelap pekat. Hanya senter kecil dan obor yang mereka bawa. Di awal perjalanan, suara-suara aneh mulai terdengar. Tangisan perempuan, lolongan anjing yang tak berkesudahan, lalu bisikan lirih yang menyebut nama mereka satu persatu. Andi, Joko, Surya. Joko langsung pucat pasi. Astaga, mereka tahu nama kita. Pak Surya menggertak. Jangan pedulikan, terus jalan. Namun, semakin mereka naik, semakin parah gangguan yang datang. Pohon-pohon tampak bergerak sendiri. Ranting menjulur seperti tangan yang hendak meraih. Kabut pekat turun, membuat pandangan hanya beberapa meter ke depan. Andi beberapa kali merasa jalur yang mereka lalui berulang-ulang, seperti diputar dalam lingkaran. Keringat dingin mengalir deras, meski udara begitu menusuk. Tiba-tiba, dari semak, muncul bayangan putih berlari kencang ke arah mereka. Joko hampir menjatuhkan obornya. Tapi Andi segera mencabut keris kecil dan menancapkannya ke tanah sambil menaburkan garam. Bayangan itu berhenti, melolong panjang, lalu lenyap seketika. Andi terengah, menyadari keris kecil itu benar-benar penopang terakhir mereka. Setelah perjalanan penuh kengerian, akhirnya mereka sampai di puncak bukit. Di sana, kabut seolah membuka jalan, memperlihatkan sebuah dataran lapang dengan batu besar di tengahnya. Dan di atas batu itu berdiri sebuah altar kuno, dipenuhi ukiran-ukiran aneh yang memancarkan cahaya hitam samar. Aroma anyir tercium, bercampur bau dupa yang sudah mati berpuluh tahun lalu. Andi merasakan lututnya lemas. Jantungnya berdegup liar. Di hadapan altar itu, udara bergetar, dan perlahan muncul sosok yang membuat darah mereka membeku. Tingginya lebih dari 2 meter, tubuhnya hitam legam. Wajahnya samar namun matanya merah menyala seperti bara. Di sekelilingnya, puluhan sosok putih berbaris rapi, seperti pasukan bayangan yang siap menelan siapapun. Entitas itu menatap lurus pada Andi. Suara bergemuruh keluar dari mulutnya, seperti ribuan orang bicara serentak. Kau, tumbal. Andi mundur, tubuhnya bergetar hebat. Namun Pak Surya berdiri di depannya,
mencoba melindungi. Ia menumpahkan air doa dari kendi ke tanah, menciptakan lingkaran tipis yang bercahaya samar. Dengan nama leluhur, kami tidak menyerah. Kami tidak akan membiarkanmu mengambilnya, teriak Pak Surya. Entitas itu meraung keras, hingga tanah bergetar. Sosok-sosok putih langsung menyerbu, berusaha menembus lingkaran cahaya. Andi panik, tapi tangannya bergerak sendiri. Ia mengangkat keris kecil, lalu menusukkannya ke tanah di dalam lingkaran. Cahaya merah meletup, membuat beberapa sosok putih terhempas dan lenyap. Namun entitas utama hanya tertawa. Suara tawanya menggema, menghantam telinga mereka. Keris kecil, tak akan menahanku. Lengan hitam raksasa itu terjulur, menembus lingkaran, hampir meraih Andi. Saat itu, Andi mendengar gema suara dari dalam kepalanya. Suara lirih, seperti dari jurnal Sutarman. Hanya yang membangunkan, yang bisa menidurkan kembali. Andi tercekat. Itu berarti hanya dirinya yang bisa mengakhiri ini. Dengan tubuh gemetar, ia keluar dari lingkaran pelindung, meski Pak Surya berteriak, "Jangan, Andi!" Entitas itu semakin dekat. Matanya membara. Andi mengangkat keris, menusukkannya langsung ke tanah di bawah altar, tepat di ukiran terbesar. Seketika tanah bergetar hebat. Cahaya hitam dari altar pecah, berubah menjadi kilatan merah menyilaukan. Sosok-sosok putih menjerit bersamaan sebelum lenyap bagai asap tersapu angin. Entitas utama meraung, tubuhnya retak seperti pecahan kaca, lalu meledak dalam semburan kabut hitam pekat yang hilang di telan langit malam. Andi terlempar jauh, tubuhnya menghantam tanah keras. Pandangannya buram, telinganya berdenging. Namun ia masih sempat melihat altar itu runtuh menjadi puing, perlahan ditelan tanah bukit. Andi hampir tak sadarkan diri, tapi perasaan aneh muncul dalam dadanya. Seolah-olah sesuatu keluar dari tubuhnya, beban berat yang selama ini menempel. Pak Surya berlari menghampirinya. Wajahnya penuh kekhawatiran. "Kau berhasil, Nak. Kau menidurkan mereka kembali." Andi mencoba tersenyum, meski bibirnya bergetar. "Entah sampai kapan, Pak. Tapi untuk malam ini, kita selamat." Dan di kejauhan, angin kembali berhembus, pohon-pohon bergoyang alami. Bukit Angker, untuk sementara, kembali sunyi. Meski entitas utama berhasil ditundukkan sementara, aura gelap masih terasa pekat di sekitar mereka. Dari puing-puing altar, energi hitam terus merembes, membentuk kabut yang berputar, seolah siap melahirkan kembali sosok menyeramkan itu. Pak Surya terengah. Tidak cukup hanya menidurkannya, Andi. Selama altar ini ada, ia akan bangkit lagi. Andi menatap reruntuhan batu hitam itu, lalu menoleh ke ekskavator yang mereka tinggalkan di pinggir bukit. Ekskavator itu, mesin yang sejak awal menjadi sasaran gangguan, seolah punya ikatan tersendiri dengan entitas tersebut. Lampunya berkedip pelan, mesinnya mendengung samar, padahal tidak ada yang menyalakan. Seketika ide gila muncul di benaknya. Kalau begitu, kita hancurkan saja altar ini. Habis sampai akar-akarnya. Joko langsung panik. "Gila kau, Di. Itu bukan batu biasa. Kita bahkan bisa mati meledak kalau salah langkah." Namun Andi tidak bergeming. "Lebih baik aku mati mencoba, daripada hidup menunggu giliran jadi tumbal." Pak Surya menatapnya dalam-dalam, lalu mengangguk berat. "Kalau memang itu jalanmu, kami akan bantu sebisa kami." Dengan napas berat, Andi naik ke kabin ekskavator. Saat ia duduk, kabin terasa dingin, tapi kali ini bukan rasa teror, melainkan seolah mesin itu siap menuruti kemauannya. Ia memegang tuas kendali, lalu menyalakan mesin. Terdengar raungan keras. Lampu depan menyala terang, menerangi altar gelap yang berdiri angkuh di tengah kabut. "Bantu aku, meski hanya sekali ini," bisik Andi pada mesin yang seakan punya nyawa. Roda besi ekskavator berderit, bergerak maju dengan berat. Setiap meter yang ia dekati, kabut makin pekat, terdengar jeritan samar di telinga mereka semua. Sosok-sosok putih muncul lagi, mencoba menghalangi. Mereka merayap, berteriak, bahkan menempel di kabin.
Andi menggertakkan giginya, menancapkan tuas lebih dalam. Aku tidak takut lagi. Boom! Bucket ekskavator menabrak sisi altar, menghancurkan sebagian. Cahaya hitam menyembur keluar, membuat tanah berguncang. Sosok entitas kembali muncul, lebih besar dan murka. Berhenti! Jeritannya menghantam dada mereka, hampir membuat Andi terhempas dari kursi. Tapi ia berpegang erat. Matanya menatap lurus ke arah altar. Sekali lagi, ia menggerakkan bucket. Altar retak semakin dalam. Energi liar terpancar, melukai kulitnya seperti terbakar. Tapi Andi terus melawan. Kau bukan tuan di sini, teriaknya. Meski suaranya hampir tenggelam dalam raungan entitas. Hantaman terakhir, bucket menghantam tepat di inti altar. Ledakan energi terjadi. Cahaya putih menyilaukan bercampur kabut hitam yang pecah seperti kaca berhamburan. Tanah berguncang keras, pohon-pohon bergoyang, dan suara jeritan ribuan makhluk menggema panjang. Sebelum akhirnya, sunyi. Entitas itu menatap Andi sekali lagi. Matanya merah padam, tubuhnya retak-retak. Lalu pecah menjadi kepingan asap gelap yang lenyap terbawa angin malam. Ekskavator berhenti mendadak. Mesinnya padam. Lampunya meredup, lalu mati total. Andi terkulai di kabin, tubuhnya lemah. Tapi ia tahu, altar itu sudah hancur. Bukit angker kini sunyi. Kabut perlahan menghilang, menyisakan udara malam yang dingin namun terasa lebih ringan. Burung malam terdengar kembali, tanda alam mulai normal. Pak Surya dan para pekerja segera berlari menghampiri Andi. Mereka membantu menurunkannya dari kabin. Wajahnya pucat, penuh keringat, namun ada senyum tipis di bibirnya. Sudah, selesai, Pak. Bisiknya lemah. Pak Surya menepuk bahunya dengan mata berkaca. Sudah, Nak, kau berhasil. Kau selamatkan kita semua. Namun kemenangan itu tidak datang tanpa luka. Beberapa pekerja yang ikut serta masih syok berat. Sebagian menangis histeris. Joko duduk terdiam, menutup wajahnya dengan tangan, tubuhnya gemetar hebat. Malam itu, mereka semua menyadari satu hal. Ada dunia lain yang tidak bisa mereka pungkiri, yang kekuatannya jauh melampaui logika manusia. Keesokan harinya, proyek kembali berjalan. Tidak ada lagi gangguan. Mesin bekerja normal. Para pekerja mulai berani turun ke lokasi. Dari luar, semuanya tampak baik-baik saja. Tapi bagi mereka yang hadir di malam itu, terutama Andi, ingatan akan jeritan, kabut, dan sosok bermata merah akan terus menghantui. Setiap kali mendengar suara mesin ekskavator, Andi masih bisa merasakan dingin di kabin, seakan ada sesuatu yang dulu pernah menemaninya. Mereka menang, ya, tapi kemenangan itu dibayar dengan trauma yang tidak akan pernah hilang. Dan Bukit Angker tetap menyimpan rahasia. Mungkin entitas itu hancur, atau mungkin hanya menunggu waktu untuk lahir kembali. Bulan demi bulan berlalu. Setelah malam mengerikan di Bukit Angker itu, tak ada lagi gangguan yang muncul. Tidak ada suara tangisan di malam hari, tidak ada kabut pekat yang menelan cahaya lampu, tidak ada lagi ekskavator yang bergerak sendiri. Para pekerja perlahan berani kembali bekerja tanpa rasa takut. Proyek jalan tol yang sempat tertunda akhirnya bisa diselesaikan tepat waktu. Beberapa bulan kemudian, jalan tol itu resmi dibuka. Kendaraan beroda 4, truk-truk besar, bahkan bus antar kota mulai melintas setiap hari. Suara mesin bergemuruh menggantikan keheningan yang dulu diselimuti horor. Orang-orang hanya melihat hasilnya. Sebuah jalan tol yang memudahkan perjalanan dan mempercepat arus barang. Tak seorang pun, kecuali mereka yang ada di sana, pernah tahu kisah mengerikan yang mengiringi proses pembangunannya. Bukit Angker tetap berdiri di sisi jalan, terlihat seperti bukit biasa dengan pepohonan hijau. Pengemudi hanya menganggapnya pemandangan. Mereka tidak pernah tahu bahwa di balik rimbunannya, dulu pernah terjadi pertempuran antara manusia dan sesuatu yang tidak terlihat. Setelah proyek selesai, Andi memutuskan kembali ke kampung halamannya. Ia menolak tawaran untuk segera ikut proyek lain. Bukan karena trauma semata, tapi karena ia merasa perlu waktu untuk memahami apa yang telah dialaminya.
Hari-harinya kini sederhana. Ia membantu ayahnya di kebun, berbincang dengan ibunya, dan menikmati waktu bersama keluarga yang dulu sering ia abaikan karena terlalu sibuk bekerja. Namun, perubahan terbesar ada di dalam dirinya. Andi yang dulu hanya memandang hidup secara pragmatis, pekerjaan adalah soal target, hasil, dan uang, kini jauh lebih hati-hati. Ia belajar menghargai hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Setiap kali melihat kabut turun di pagi hari, ia teringat malam-malam di Bukit Angker. Setiap kali mendengar suara mesin besar, ia bisa merasakan dingin kabin ekskavator itu kembali menyentuh kulitnya. Namun, alih-alih hanya dihantui, ia memilih menganggap semua itu sebagai pengingat bahwa dunia manusia bukanlah satu-satunya dunia yang ada. Suatu sore, Andi duduk di beranda rumahnya, memandangi langit yang berubah jingga. Ia memegang buku catatan kecil, menulis beberapa kalimat sederhana. Kemajuan tidak berarti menaklukkan segalanya. Ada batas yang tidak boleh dilampaui. Ada kekuatan yang tidak bisa dilawan hanya dengan logika dan mesin. Kita hanya bisa menghormati dan menjaga keseimbangan dengan mereka. Ia menutup buku itu, menarik napas panjang. Dalam benaknya, wajah-wajah pekerja yang bersamanya di malam itu masih jelas. Pak Surya yang selalu berusaha melindungi, Joko yang meski penakut tetap setia, dan para pekerja lain yang harus menelan trauma sama sepertinya. Mereka semua telah selamat, tapi dengan bekas luka batin yang tidak akan pernah hilang. Namun bagi Andi, itu bukan sekadar luka. Itu adalah pelajaran bahwa manusia sering lupa. Di balik beton, baja, dan jalan raya yang kita bangun, ada tanah yang punya sejarah. Ada tempat yang punya penghuni. Tidak semua bisa dipaksa tunduk oleh peradaban. Dan karena itu, setiap langkah maju seharusnya selalu diiringi dengan rasa hormat pada yang tak terlihat. Malam perlahan turun. Andi menatap bintang-bintang yang bertaburan di langit. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa damai. Bukit Angker mungkin telah diam. Entitas itu mungkin telah lenyap. Atau mungkin hanya tidur kembali. Tapi yang pasti, Andi telah berubah selamanya. Ia tidak lagi melihat dunia dengan mata yang sama. Ia kini tahu bahwa hidup bukan hanya soal bekerja, membangun, dan berlari mengejar waktu, tetapi juga tentang memahami batas, menghormati yang misterius, dan menjaga keseimbangan yang rapuh antara dunia manusia dan dunia yang tak kasat mata. Dan dengan itu, kisahnya pun berakhir.